Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dan tak henti-hentinya memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya di samping kita bersyukur dan memuji kepada Allah, kita juga turut prihatin dan berduka dengan musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera, secara khusus Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di Aceh, ya, seperti yang banyak beredar di pemberitaan yang ada. Ya, saya mengajak kepada semuanya untuk memberikan dukungan berupa bantuan, baik secara langsung ataupun dalam bentuk doa untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan meringankan beban yang mereka alami. Ya, kita tahu sampai hari ini begitu banyak korban yang meninggal ataupun bahkan sampai banyak yang hilang rumah, ya, banyak yang hilang, ya, semuanya itu adalah, ya, sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba ketika hamba itu juga memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Dan tentunya ini bagian daripada yang seharusnya menjadi pelajaran buat bahwa musibah itu tidak akan terjadi kecuali akibat, ya, perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Sebelum kita mengembalikan penyebab musibah itu kepada fenomena alam atau katakanlah seperti perubahan cuaca, curah hujan yang begitu banyak, ya, yang lebih penting buat kita adalah musibah itu tidak Allah timpakan kecuali akibat perbuatan dosa-dosa kita. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak, ya, kerusakan di atas muka bumi ini, baik di daratan ataupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini dan, ya, memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita berikhtiar, ya, untuk sama-sama membantu baik secara langsung atau tidak langsung untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang berada di tempat kejadian. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita
untuk selalu mengikuti tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan fiqhul jinayat, ya. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan jenis-jenis pembunuhan, ya. Kita sudah menjelaskan secara umum bahwa jenis pembunuhan itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama ada yang masuk dalam kategori al-qatlul amdu, ya, pembunuhan yang disengaja, ya. Kemudian qatlu shibhil amdi, pembunuhan yang mirip dengan sengaja. Dan yang terakhir adalah al-qatlul khata', ya, pembunuhan yang salah, ya. Jadi para jamaah sekalian, masing-masing ini mempunyai hukum-hukum yang berbeda, ya. Kita sudah jelaskan apa itu qatlul amad, ya. Yang lalu kita sudah jelaskan apa itu pembunuhan yang disengaja. Jadi pembunuhan yang disengaja itu harus memenuhi beberapa unsur, baik dari unsur maksud dari orang yang melakukan tindakan pembunuhan, kemudian terkait dengan objek, ya, orang yang menjadi korban, kemudian yang ketiga alat atau sarana yang digunakan untuk membunuh. Nah, itu nanti yang akan menentukan apakah pembunuhan itu disengaja atau tidak disengaja. Kemudian kita sudah jelaskan jenis-jenis pembunuhan yang disengaja itu, ya. Ada beberapa contoh yang disebutkan dalam kitab ini. Kemudian kita juga telah menjelaskan apa konsekuensi hukum apa konsekuensi hukum dari pembunuhan yang disengaja ini, ya. Di dalam kitab ini disebutkan ada hukum yang sifatnya ukhrawi, hukum yang terkait dengan kehidupan akhirat, ya. Selain hukumnya haram, ya, maka pelaku pembunuhan yang disengaja ini masuk dalam kategori dosa yang sangat besar, ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-93, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Jadi semua yang terkait dengan dosa besar itu dihimpun, ya, dan menjadi ancaman bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Barang siapa yang membunuh, ya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, seorang yang beriman dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam. Jadi ganjarannya itu, balasannya itu adalah jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah, murka kepada orang ini. Kemudian wa la'anahu, jadi murka kemudian laknat, ya. Jadi semua hal yang disebutkan terkait dengan dosa besar itu dihimpun oleh pelaku pembunuhan dengan sengaja. Wa addalahu adzaban 'azima, dan Allah telah menyiapkan untuknya besar. Nah, itu untuk kehidupan akhirat, ya. Adapun hukum yang terkait dengan kehidupan dunia, ya, maka konsekuensi dari disengaja ini adalah al-qisas, ya. Jadi pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, konsekuensi hukum di dunia ini adalah diterapkannya qisas, ya, qisas bagi pelaku pembunuhan yang disengaja itu. Ketika keluarga korban, ya, atau aulia, para wali dari korban itu, para wali dari korban yang terbunuh itu tidak memberikan maaf, ya, tidak memberikan maaf.
Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Ini sudah kita jelaskan tapi saya ulangi untuk mengingatkan dan menyegarkan kembali ya pada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas." Diwajibkan wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk menegakkan al-qisas pada pembunuhan. Al-qisasu fil qatl. Fil qatla bagi orang-orang yang menjadi korban pembunuhan. Ya, al-hurr ya, orang merdeka dengan orang merdeka, wal 'abdu bil 'abdi, budak dengan budak, wal unsa bil unsa, ya, wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Tapi kalau diberikan maaf, ya, diberikan maaf oleh saudaranya, maka mengikuti apa yang telah diketahui, ya, bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan dilaksanakan dengan penuh ihsan. Nah, ini diperjelas oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, jadi hukum asalnya dikisas. Ya, jadi bergantung kepada keluarga korban. Ya, kalau keluarga korban meminta untuk dikisas, ya, maka dikisas, kecuali keluarga korban memberikan maaf. Ya. Nah, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nazarain." Imma an ya'fu wa imma an yaqtul. Man qutila lahu seseorang an yuqad wa imma an yufda. Dalam riwayat yang lain sama juga artinya imma ayyuqad. Ayyuqad itu artinya dikisas, ditegakkan kepadanya kisas, wa imma an yufda, atau diberikan tebusan, fidyah. Nah, di sini dikatakan fawaliyud dami mukhayyarun bainal qisasi awil afwi bila muqabil aw akhdid diyah wa hiya badalun anil qisas walahu sulhu ala aktsar minha. Jadi sebenarnya ada beberapa pilihan bagi keluarga korban. Ya, jadi di sini katakan fawaliyud dam. Siapa itu waliyud dam? Wali atas darah yang ditumpahkan itu, artinya keluarga korban. Ya. Mereka memiliki pilihan. Yang pertama al-qisas. Jadi mereka bisa menuntut untuk dikisas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, awil af bila muqabil, atau memberikan maaf tanpa kompensasi. Jadi memberikan maaf dan dia tidak minta apa-apa. Nah, ini tentunya yang paling afdal. Ya, memberikan maaf bila muqabil, tanpa kompensasi. Ya. Au akhdid diyah, atau mengambil diat. Ya, berapa diatnya nanti kita akan jelaskan. 100 ekor unta, ya, dengan klasifikasi yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya. Au akhdid diyah wa hiya badalun anil qisas, sebagai pengganti qisas. Jadi diat itu, tebusan itu sebagai pengganti qisas. Ya. Badalun anil qisas walahus sulhu ala aktsari minha. Nah, ini juga menjadi pilihan. Bisa juga dia tidak mengambil tebusan itu. Jadi dia tidak tidak mengambil, keluarga korban tidak mengambil diat, tetapi justru as-sulhu, berdamai, ya, dengan pelaku atau keluarga pelaku pembunuhan itu dengan nilai yang lebih tinggi dari diat itu. Dengan nilai yang lebih tinggi dari diat itu. Jadi diat itu kan nilainya 100 ekor unta. Boleh enggak, ya, berdamai dan perjanjian perdamaiannya itu lebih dari nilai 100 ekor unta? Itu boleh. Nah, ya. Nah, ini berdasarkan, ya,
apa yang disebutkan oleh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, bahkan beliau mengatakan la a'lamu fihi khilafan. Ya, bahkan beliau mengatakan tidak ada perbedaan yang saya ketahui, tidak ada perbedaan di antara para ulama terkait dengan masalah ini. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya, yang marfu' dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, ya, dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya, marfu', ya. Marfu' itu artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man qutila amdan, siapa yang dibunuh dengan sengaja, man qutila amdan dufi'a ila awliya'il maqtul, maka urusannya diserahkan kepada aulia al-maqtul, para wali dari korban yang terbunuh, ya, aulia al-maqtul, ya, jadi diberikan kepada aulia al-maqtul, wali keluarga daripada korban itu, ya. Fa in sya'u qatalu, kalau keluarga korban menuntut agar pelakunya dibunuh, maka dikisas, ya. Fa in sya'u qatalu, jadi bisa, itu pilihan yang diberikan oleh syariat. Wa in sya'u akhadud diyah. Nah, ini pilihan yang kedua. Kalau mereka juga mau, bisa mereka mengambil diat. Berapa diatnya? Nah, di sini dijelaskan terperinci, wahiya salasuna hiqqah, yaitu 30 hiqqah. Hiqqah itu jenis unta, ya. Jadi salasuna hiqqah. Jadi unta yang kelihatannya sudah berusia sudah yang paling bagus, ya, salasuna hiqqah. Ini ada usianya masing-masing, ya. Nah, di sini dikatakan wal hiqqah minal ibil ma atammat salasa sinin wa dakhalat fi rabi'ah. Hiqqah itu adalah unta yang berumur 3 tahun dan sudah masuk tahun keempat. Nah, ya. Jadi 30 ekor jenis hiqqah, ya. Nah, pasti memiliki harga yang berbeda tentunya. Salasuna hiqqah wa salasuna jaza'ah. Jadi 30 tambah 30 jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Jaza'ah itu adalah ma atammat 4 sinin wa dakhalat fil khamisah. Unta yang sudah berumur 4 tahun dan masuk tahun ke-5, itu jaza'ah. Nah, itu 30 ekor. Ya. Wa arba'una khalifah. Ya. Wa arba'un khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu adalah al-hamil minal ibn. Jadi 40 ekor khalifah. Khalifah itu adalah unta betina yang sedang hamil. Nah, ya. Berapa ekor? 40. Jadi 30, 40. Berarti 100 ekor. Jadi 30 yang berusia 3 tahun, sudah genap 3 tahun, ya, masuk tahun keempat. 30 ekor jaza'ah 4 tahun, yang sudah genap 4 tahun masuk tahun ke-5, dan 40 ekor khalifah. Khalifah itu yang sedang betina yang sedang hamil. Itu harus 40 ekor. Nah, ya. Nah, itu pilihan yang kedua. Ya, pilihan kedua. Jadi pilihan yang pertama diberikan hak bagi keluarga korban untuk menuntut qisas. Kemudian yang kedua mengambil diat. Diatnya itu 100 ekor unta. Ya, tapi tidak dikisos lagi tentunya. Ya, jadi pilihannya menerima diat. Kemudian di sini dikatakan wa ma sulihu alaihi fa huwa lahum wa ma sulihu alaihi fa huwa lahum wa dzalika tasydidul aqli. Atau yang ketiga, suliha alaihim, apa yang disepakati, ya, berupa perjanjian di antara kedua belah pihak. Sulihu alaihi, apa yang disepakati oleh keduanya, ya. Meskipun jumlahnya lebih banyak, nilainya lebih banyak dari 100 ekor unta. Jadi umpamanya 100 ekor unta nilainya sekian, ya. Boleh tidak disepakati lebih daripada itu? Boleh. Itu namanya as-sulhu, disepakati. Ya, jadi kalau ternyata keluarga korban itu tidak menerima dengan diat yang 100 ekor unta, mereka minta lebih.
dan ternyata pihak yang melakukan pembunuhan itu menyetujui itu, maka boleh berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Wadzalika tasydidul aqli, dan ini dibolehkan karena memang hukum asalnya boleh menambah tasydidul aql. Tasydidul aql itu menambah berat, menambah berat kompensasi daripada pembunuhan itu, balasan daripada pembunuhan itu. Nah, cuma di sini dikatakan wa'afuhu bila muqabil afdal. Dan kalau keluarga korban memberikan maaf tanpa meminta kompensasi, bila muqabil, tidak ada dia, dimaafkan, dimaafkan. Maka itulah yang paling afdal, itulah yang paling utama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anta'fu aqrabul taqwa. Kalau kalian memaafkan, maka itu lebih dekat kepada ketakwaan. Tapi ini salah satu pilihan, artinya syariat kita memberikan pilihan-pilihan ini. Silahkan nanti keluarga korban yang memutuskan mana pilihan yang terbaik. Jadi kesimpulannya bisa 4 jadinya. Yang pertama qisas, kemudian yang kedua diat 100 ekor unta, yang ketiga sesuai kesepakatan meskipun lebih besar nilainya dari diat, yang keempat dimaafkan tanpa kompensasi. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian di sini dikatakan syurutul qisas fin nafs. Yastahiqqu waliyul qatil al-qisas bi syurutin arba'ah. Jadi keluarga wali orang yang terbunuh itu berhak untuk meminta qisas ketika terpenuhi 4 syarat. Jadi syurutul qisas fin nafs, syarat qisas pada jiwa manusia akibat seseorang itu dibunuh. Apa syaratnya? Yang pertama, an yakunal qatilu mukallafan, bahwa pelaku pembunuhan itu masuk dalam kategori mukallaf. Apa itu mukallaf? Al-balighul aqil, dia sudah balik dan berakal. Fala qisas ala as-saghiri wal majnun wal ma'tuh wan naim. Maka tidak boleh menuntut qisas kalau pelaku pembunuhan itu as-saghir, anak yang masih kecil, wal majnun, atau pelaku pembunuhan ternyata orang gila, bukan mengaku gila, orang gila. Ini nanti yang menentukan tentunya pihak yang berwenang. Wal majnun wal ma'tuh, orang yang hilang kesadaran, wan naim, atau orang yang tertidur. Jadi kalau ada orang, nasallallahu as-salama wal afiyah, jadi ada orang yang dalam kondisi tertidur, mimpi, kemudian dia melakukan tindakan pembunuhan dalam keadaan dia bermimpi. Wallahu alam, mungkin terjadi atau tidak. Yang jelas bisa saja. Maksudnya disebutkan oleh para fuqaha, kalau ada yang tertidur kemudian dia melakukan tindakan pembunuhan, maka ini tidak dikisas, tidak boleh dikisas. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasah, pena itu diangkat dari 3 orang. Anin naimi hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia terjaga. Jadi orang yang tidur berada dalam itu dihukumi seperti orang yang tidak memiliki akal. Jadi tindakannya itu, semua tindakannya itu tidak memiliki konsekuensi hukum apapun sebenarnya,
umpamanya dia tertidur dan mimpi, dia mengucapkan, dia katakan, ya, yang tidur itu katakan, ya, dia talak istrinya umpamanya, ya, meskipun dia mimpi, dia talak istrinya, ada konsekuensi hukum enggak? Enggak ada konsekuensi hukum, karena karena dia mengucapkannya dalam, atau dia katakan melafatkan kalimat-kalimat kufur yang menunjukkan dia murtad. Nah, itu tidak ada konsekuensi hukum karena dia melakukannya itu dalam keadaan tertidur, tidak sadar. Ya, jadi anin naimi hatta yastaqid wa anis sabi hatta yablugh, itu yang kedua. Anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yafiqa, dan orang yang gila sampai dia waras, sampai dia sadar. Jadi ini syarat yang pertama, karena wali anna haula laisa lahum qasdun sahih, mereka itu kan tidak punya niat, tidak ada qasdun sahih. Orang gila, orang gila, anak kecil, kemudian orang yang tertidur itu tidak memiliki niat, jadi perbuatannya itu tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang disengaja. Nah, kemudian yang kedua, itu syarat yang pertama. Jadi pelaku pembunuhan itu mukallaf, balik dan berakal. Kemudian yang kedua, an yakunal maqtul ma'sum ad-dam, bahwa orang yang terbunuh itu memang ma'sumud dam, darahnya itu haram untuk ditumpahkan, haram untuk ditumpahkan, karena terkait dengan darah manusia. Ada yang masuk dalam kategori ma'sumud dam, ada ghair ma'sumid dam. Jadi secara umum ini manusia ini masuk dalam kategori ma'sumud dam, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Li'annal qisas syuri'a li haqnid dima wa muhdar ad-dam ghair mahqun. Jadi pada dasarnya qisas itu disyariatkan untuk menghormati darah manusia. Menghormati darah manusia, artinya darah manusia itu tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilakukan tindakan aniaya sehingga menumpahkan darah manusia, itu hukum asalnya. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan pada saat sedang menyampaikan khutbah Arafah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Rasulullah tegaskan itu pada khutbatul wada pada tanggal 9 Zulhijjah ketika wukuf di Arafah, bahwa darah-darah kalian itu haram untuk ditumpahkan. Itu hukum asalnya. Jadi hukum asalnya bahwa seseorang itu haram darahnya ditumpahkan. Nah, jadi syarat qisas itu ketika yang dibunuh itu memang darahnya tidak boleh ditumpahkan, haram ditumpahkan, kemudian dibunuh oleh seseorang, maka bisa diminta untuk diqisas. Nah, maka di sini katakan falau qatala muslimun kafiran harbiyan. Kalau seorang muslim membunuh kafir harbi. Kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Orang kafir itu ada dua, kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi itu kafir yang orang kafir yang diberikan hak keamanan, masuk dalam kategori ahlu zimmah. Ini memang harus belajar. Jadi orang kafir itu tidak semua harbi, ahlu zimmah. Jadi orang kafir yang berada dalam wilayah kaum muslimin dan mendapatkan izin untuk menetap tinggal di daerah wilayah kaum muslimin, itu masuk dalam kategori ahlu az-zimmah namanya. Namanya az-zimmi atau kafir zimmi. Nah, kemudian ada yang masuk dalam kategori kafir harbi. Kafir harbi ini orang kafir yang memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, melakukan tindakan aniaya kepada kaum muslimin. Maka itu masuk dalam kategori kafir harbi. Nah, kalau sekiranya seorang muslim membunuh kafir harbi, maka tidak diqisas. Kenapa? Karena kafir harbi itu darahnya
tidak maksum. Ya, darahnya tidak maksum. Ya. Atau di sini dikatakan au murtaddan qabla taubatihi, atau seorang membunuh orang yang murtad sebelum dia bertaubat. Apa hukumnya orang yang murtad itu? Secara hukum asalnya at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, itu kan murtad. Ya. La yahillu dami imri'in muslim illa bi ihda salas, tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari yang tiga. Salah satu di antaranya adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah kaum muslimin, artinya keluar dari agama Islam. Maka hukum asalnya orang yang murtad sebelum dia bertobat itu ghair ma'sumid dam, darahnya tidak dijaga. Jadi kalau ada yang membunuh maka tidak berhak menuntut, keluarga korban tidak berhak menuntut qisas, ya, menuntut qisas. Au zanian muhsanan, atau seorang pezina yang muhsan. Apa hukumannya bagi pezina yang muhsan? Pezina itu ada dua. Zina gairu muhsan, pezina yang gairu muhsan. Gairu muhsan itu yang belum pernah menikah, ya, dan apa namanya, ia belum pernah menikah secara umum. Yang muhsan itu artinya ya pezina yang sudah pernah menikah, ya, dan merasakan konsekuensi kenikmatan dari pernikahan itu namanya zina, pezina muhsan. Nah, kalau ada yang berzina dan dia berstatus muhsan, maka hukumnya dalam Islam apa? Harusnya kan dirajam, ya. Berarti darahnya itu tidak maksum. Ya, darahnya tidak masuk. Nah, kalau sekiranya ada orang yang membunuh pezina dan status pezina itu muhsan, maka tidak berhak menuntut qisas. Fala qisas alaihi, maka tidak ada qisas bagi pelakunya. Lakinnahu yu'zar li ta'addihi 'alal hakim. Tapi bukan berarti tanpa konsekuensi hukum. Boleh saja diberikan kepada pelakunya itu hukuman ta'zir, karena harusnya yang melakukan eksekusi itu tidak diberikan kepada siapa saja, ya, meskipun dia kafir harbi, meskipun dia murtad, ya. Kalau setiap orang yang murtad dibolehkan setiap kita membunuhnya, ini akan kacau. Tapi kalau sekiranya terjadi tindakan pembunuhan kepada orang yang seperti itu dalam Islam itu tidak qisas, tapi diberikan hukuman ta'zir namanya. Diberikan hukuman karena dia telah melangkahi wewenang pihak yang memiliki otoritas itu. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, at-takafu bainal qatil wal maqtul. Apa ya syarat yang ketiga? Bahwa memang pelaku dan yang korban itu takafu, sekufu, setara. Ya. Fayusawihi fil hurriyah wad din warriqi, maka statusnya secara hukum, apakah dia orang merdeka, seagama, itu perlu menjadi patokan. Jadi di sini katakan fala yuqtalu muslimun bi kafir. Jadi kalau yang membunuh seorang muslim, ya, yang korbannya adalah orang kafir, maka tidak ditegakkan hukum qisas, ya, melangkah kepada yang lainnya, ya. Kemudian walau kana al muslimu abdan wal kafir hurran, meskipun seorang yang muslim itu budak, berstatus budak, dan orang kafir itu berstatus orang merdeka. Jadi agama lebih didahulukan daripada statusnya, apakah dia merdeka atau berstatus budak. Maka tidak dibunuh seorang muslim, atau tidak dikisas seorang muslim kalau dia melakukan pembunuhan kepada orang kafir. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wala yuqtalu muslimun bikafir. Ini sabda Nabi SAW, orang muslim itu tidak dikisas karena membunuh orang kafir, karena tidak
tidak sekufu. Keislamannya itu membuatnya lebih terhormat. Ya. Wala yuqtalu hurrun bi'abdin, begitu pula orang yang merdeka, yaitu tidak dikisas, ya, kalau yang korbannya itu adalah budak. Ya. Liqaulihi ta'ala al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Kalau sama-sama merdeka atau sama-sama berstatus budak, itu boleh. Tapi kalau berbeda status itu, maka tidak, ya, tidak ditegakkan hukum qisas. Berpindah kepada kriteria berikutnya. Wa ma siwa dzalika fala yu'assir at-tafadul fi syai'in minha fil qisas. Adapun selain agama, ya, perbedaan agama, selain status agama dan status apakah merdeka dan budak, itu tidak mempengaruhi. Ya, contohnya laki-laki dan wanita, jenis kelamin itu tidak mempengaruhi qisas itu. Ya, fayuqtalus syarifu bil wadi'. Ya, seorang bangsawan itu kalau membunuh, ya tetap ditegakkan hukum qisas meskipun yang dibunuh itu orang yang berasal dari golongan yang di bawahnya. Ya. Wazakaru bil unsa, begitu pula laki-laki dengan perempuan. Ya, was-sahih bil majnun wal ma'tuh. Ya, jadi kalau yang dibunuh itu orang gila atau orang yang, ya, ma'tuh, orang yang orang yang kehilangan akal. Ya. Yang membunuhnya orang waras, orang sehat, tetap dikisas. Ya. Jadi meskipun objek yang dibunuh itu, korbannya itu adalah orang gila. Nah, ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bid nafsi, dan kami telah tetapkan atas mereka, ya, bahwa dalam hukuman ini anna an-nafsa bin nafsi, bahwa jiwa itu dibalas dengan jiwa. Nah, kemudian yang terakhir, jadi saya ulangi, syaratnya yang pertama pembunuhnya itu harus berstatus mukallaf. Yang kemudian yang kedua, korbannya itu masuk dalam kategori maksum dam, darahnya terlindungi. Kemudian yang ketiga, ada kesetaraan, at-takafu bainal qatili wal maqtul. Ya, yang dimaksud sekufu ini pada persoalan agama dan status budak dan tidak budak. Itu saja, yang lainnya tidak mempengaruhi. Kemudian yang keempat, adamul wiladah. Ya. Apa maksudnya? Fala yakunul maqtul waladan lil qatil. Ya, jadi yang terbunuh itu bukan anak dari si pembunuh. Ya. Adamul wiladah fala yakunul maqtul waladan lil qatil wala liwaladihi wa insafan. Jadi dia bukan anak keturunan dari si pembunuh. Ya, fala yuqtalu ahadul abawaini wa in ala bil walad wa in safula. Jadi kalau yang terbunuh itu fala yuqtalu ahadul abawain. Jadi yang melakukan pembunuhan itu salah satu dari kedua orang tuanya. Yang terbunuh itu anaknya, atau yang menjadi korban itu anaknya. Nah, maka dalam hal ini tidak berlaku hukum qisas. Ya. Hukuman yang lain tentunya dipindahkan ke hukuman yang lain. Ya. Bukan berarti tidak dihukum. Ya, tetap dihukum tapi tidak dikisas. Ya, tidak dikisas apabila seorang bapak atau ibu membunuh anaknya, ya, atau anak keturunannya. Apa dalilnya para jamaah sekalian? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yuqtalu walidun biwaladihi." Wala yuqtalu walidun biwaladihi. Ya, dan tidak dikisas atau tidak dibunuh orang tua ketika dia, ya, terjatuh pada tindakan pembunuhan. Ini dosa besar, semuanya dosa besar. Ya, jadi cuma secara syariat orang tua ini tidak boleh dikisas. Ya, jadi boleh diberikan hukuman yang lain. Dia masuk dalam perbuatan dosa, apalagi kalau dilakukan secara sengaja.
termasuk yang menggugurkan apa? Jadi wanita yang hamil, katakan dari 2 pernikahan kemudian dia hamil, ya, kemudian janin yang dikandung sudah ya, dikatakan sebagai apa? Sudah ditiupkan ruh ke dalamnya, ya, setelah berapa bulan itu, ya. Nah, itu kalau dia lakukan itu masuk dalam kategori pembunuhan. Tapi apakah kalau dia menggugurkan kandungan, ya, menggugurkan janinnya, ibunya ini dikisas gara-gara? Tidak, secara syariat tidak. Tapi boleh diberikan hukuman yang lainnya. Dan ini termasuk tentunya masuk. Jadi tidak menghilangkan status dosa besarnya dan status boleh diberikan hukuman. Tapi kisas tidak. Ya, tidak ditegakkan kepadanya hukum kisas. Ya. Para jamaah sekalian, ya. Nah, apa hikmahnya? Ini yang terakhir. Apa hikmahnya? Di sini dikatakan syara Allah Subhanahu wa taala al-qisas rahmatan bin nas. Jadi Allah mensyariatkan kisas itu sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia. Ya. Wa hifzan lidimaihim, penjagaan terhadap darah mereka. Darah manusia ini sesuatu yang dijaga dalam syariat kita. Ya, penghormatan terhadap darah manusia. Siapa yang membunuh satu jiwa manusia tanpa alasan yang dibenarkan, faka'annama qatalan nasa jami'a. Itu kan seperti dia membunuh seluruh jiwa manusia yang berada di atas muka bumi ini. Wa zajran 'anil udwan, dan mencegah terjadinya permusuhan di antara manusia. Wa idzaqatan lil jani ma adzaqahu li ghairihi, dan sebagai bentuk imbalan, ya, tindakan yang sesuai apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan pembunuhan. Jadi ada hukuman yang setimpal. Ada hukuman yang setimpal yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Wa fihi idhabun li hararatil ghaid min qulubi awliya al-majni alaihi. Ini yang sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Banyaknya hukuman, atau sekarang ini kalau orang yang membunuh hanya sekedar dipenjara, para jamaah sekalian, maka apakah akan menghilangkan rasa dendam dari keluarga korban? Kan tidak. Maka disyariatkan kisas, salah satu tujuannya adalah idhab li hararatil ghaiz. Kemarahan itu kan punya dampak, ya, ada emosi, ada kemarahan, ya. Jadi bagaimana mereda kemarahan itu, ya? Maka disyariatkan kisas sehingga keluarga korban itu, ya, terobati, ya, kemarahan mereka. Wa fihi hayatul linnas wa baqa linnau'il insani. Ketika hukuman kisas ini ditegakkan, maka sebenarnya di balik hukuman kisas itu ada kehidupan bagi manusia dan, ya, menjaga kehormatan dan keberlangsungan hidup manusia. Tapi sayangnya, ya, hukuman kisas ini, ya, banyak diabaikan, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, coba, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya. Ini arahannya kepada siapa? Ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Ya, harusnya yang berakal itu faham betul bahwa dalam kisas itu ada kehidupan. Ya, ada kehidupan. Tapi yang melihatnya secara, ya, atas nama apalah, ya, menganggap ini kejam, ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, walakum fil qisasi hayah. Ya, dalam kisos itu ada kehidupan, keberlangsungan hidup manusia. Ya. Ya, kalau ditegakkan hukum kisos ini, orang berpikir kalau ingin membunuh, ya, karena dia sudah tahu konsekuensi dari pembunuhan itu apa?
Kisas. Kalaupun tidak dikisas, ada konsekuensi-konsekuensi lainnya yang sangat berat. Sehingga ketika dia akan melakukan pembunuhan itu, tindakan pembunuhan, ketika dia emosi, ya, dia masih berpikir bahwa oh ini konsekuensi daripada pembunuhan itu besar, ya, sehingga dia berpikir untuk melakukan tindakan ini. Tapi kalau hukumannya hanya sekedar apa hukumannya? Hah? Di penjara. Berapa tahun? 10 tahun ya? Ya, berapa tahun? Cuma sekedar di penjara. Ya. Iya. Orang bilang, "Wah, 10 tahun." Ya. Apalagi kalau masih muda. Ya, dia mungkin ya. Jadi para jamaah sekalian, walakum fil qisasi hayatun. Ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Ini masih ada sebenarnya syurut istifa'il qisas. Ya, ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau tadi syurutul qisas, kapan qisas itu boleh ditegakkan? 4 syaratnya ya. Nah, sekarang syurut istifa'al qisas ya. Ini terkait dengan keluarga korban. Ya. Keluarga korban ketika meminta kisas terpenuhi tidak syaratnya ini, ya, jadi kisas itu bisa saja tidak ditunaikan karena persyaratan pada keluarga korban tidak terpenuhi. Saya kasih contoh umpamanya, meskipun nanti kita akan jelaskan. Umpamanya keluarga korban itu ada yang belum balik, padahal dia masuk dalam kategori wali, ya, keluarga korban yang dekat. Maka tidak boleh kisas dilaksanakan kecuali anak itu nanti ditunggu sampai dia balik. Ya, nanti telah balik diminta pandangannya. Ini mau dikisas atau enggak? Ya, jadi selama itu pelakunya itu ditahan dan tidak boleh ditegakkan kisas. Jadi tidak serta-merta juga. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kalau dia membunuh otomatis langsung besoknya langsung dieksekusi. Nah, ya, bahkan dalam beberapa kasus itu bertahun-tahun. Ya. Bahkan kalau 10 di antara keluarga korban, satu saja yang tidak setuju, satu memaafkan, otomatis tidak bisa dikisas. Ya, jadi kalau 9 setuju dikisas, satu tidak setuju, boleh tidak ditegakkan kisas? Tidak boleh. Harus semuanya sepakat. Jadi tidak serta-merta ya. Kalau dia kisas otomatis ini hari dia membunuh besok langsung dieksekusi, tidak juga. Itu memerlukan proses karena secara prinsip dalam Islam darah manusia itu sangat dihargai. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya. Apakah pelaku pembunuhan apabila dijatuhi kisus terhadapnya maka Allah mengampuni dosa pembunuhan? Secara hukum duniawi ya sudah selesai, ya. Tapi hukum ukhrawi, kalau dia bertobat ya bisa saja, ya. Tapi secara hukum ukhrawi kan kita sudah katakan tadi, pelaku pembunuhan yang disengaja, ini yang disengaja ya, yang disengaja menghilangkan nyawa seorang mukmin muslim sengaja, itu ada 2 konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukum di dunia terkait dengan keluarga korban dengan kisas dan seterusnya itu selesai. Tapi di akhirat masih bisa mendapatkan ancaman seperti yang disebutkan, ya. Maka kita katakan orang yang melakukan ini ya tahtal masyiah, ya, berada dalam apa yang menjadi keputusan Allah nanti pada, ya, wallahu a'lam. Ya. Ya. Iya. Di sisi lain kan bukankah kisah itu ada kehidupan, bukankah kalau dimaafkan itu akan bisa terulang kembali sampai Iya. Jadi yang memaafkan itu harus keluarga korban. Jadi bukan sembarang yang memaafkan. Ya, jadi keluarga korban. Jadi mereka yang memilih untuk memaafkan itu. Ya. Dan itu bagian daripada kebaikan yang pasti akan
ya memberikan ya kalau mereka menerima itu dan ya menjadi pilihan, maka itu menjadi sesuatu yang masya Allah. Di satu sisi dia menyelamatkan kehidupan manusia ya, yang harusnya dikisos tapi dimaafkan. Ya. Kira-kira kalau umpamanya ada yang dia pasti ingat kebaikan orang yang memaafkan itu luar biasa. Ya. Tapi sebelum itu diberikan hak untuk dia mau kisas lah. Ya, jadi diberikan pilihan-pilihan itu, dan ini tidak menjadikan tidak ada kehidupan ya, karena syariat membolehkan bagi keluarga korban itu untuk baik kisas ataupun pilihan yang lainnya ya. Tapi wallahu alam jarang-jarang juga ada yang memaafkan. Tapi pernah ada juga yang ya beberapa kasus ya dimaafkan tanpa kompensasi, masya Allah ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.